Nama saya Irfan Wilda Saputra, NIM 180-104-01, kelas PBSI 6A. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang penelitian sastra. Yang pertama ada hakikat penelitian sastra. Hakikat kegiatan penelitian sastra merupakan kegiatan meneliti pada objek penelitian serta sumber data berupa karya sastra dan berfokus pada masalah-masalah sastra, sehingga penelitian sastra pada hakikatnya merupakan proses bertemunya antara pencipta karya sastra dan karya sastra yang dihasilkan. Next, selanjutnya, apa sih membedakan penelitian sastra dan penelitian lainnya? Ya, di sini yang membedakan penelitian sastra dengan penelitian lainnya adalah yang pertama dapat dilihat dari segi karakteristik dari sebuah penelitian sastra itu sendiri. Ada pun karakteristiknya, yang pertama naturalistic inquiry atau penyelidik naturalistik. Yang kedua ada individual analisis atau analisis induktif. Yang ketiga ada holistic perspektif atau perspektif holistik. Yang keempat ada qualitative data atau data kualitatif. Yang kelima ada personal contact and design atau kontak dan wawasan pribadi. Yang keenam ada dynamic system. Yang ketujuh ada unique case orientation. Yang kedelapan ada konteks sensitif. Yang kesembilan ada explanatory. Dan yang terakhir ada design flexibility. Nah, selanjutnya penelitian sastra sebagai penelitian yang kuantitatif. Penelitian sastra dapat disebut sebagai penelitian kuantitatif, yaitu jika di dalam penelitian tidak mengadakan perhitungan, tetapi lebih berdasarkan pada mutu, kualitas, ataupun bobot data dan bukti penelitian. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik atau utuh. Yang metode kualitatif juga memberikan perhatian terhadap data alamiah serta data yang berhubungan berkaitannya dengan konteks keberadaannya. Ya, selanjutnya ada penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian sastra sebagai penelitian kuantitatif yaitu jika sebuah penelitian melakukan penelitian melibatkan pengukuran dengan tingkatan tertentu atau dengan skala nilai. Ya, penelitian kuantitatif juga harus mencakup jenis-jenis penelitian yang didasarkan atas hitungan presentasi rata-rata atau perhitungan statistik lainnya. Ya, selanjutnya penelitian sastra termasuk penelitian yang terapan jika menggunakan teori sebagaimana kerangka kerja bagi pelaksana kegiatan penelitian. Teori yang sudah ada dapat membantu untuk merumuskan masalah pengajuan hipotesis, penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen, pengumpulan data, dan serta membantu dalam menginterpretasi data. Ya, selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan data dan sumber data dalam penelitian. Ya, sumber data di sini adalah subjek dari mana data yang diperoleh. Dalam kamus besar bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai kenyataan yang berfungsi sebagai bahan untuk melakukan atau menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan penyelidikan. Dan selanjutnya data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian. Ya, next topic. Objek penelitian pada hakikatnya adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Namun demikian pengertian subjek penelitian seringkali ditukar dengan subjek penelitian lainnya. Hal ini tentu saja membingungkan, terutama bagi para peneliti pemula seperti kami para mahasiswa. Ya, contohnya yaitu riset sosial, keduanya tidak sama. Ya, selanjutnya ada pendekatan penelitian merupakan cara pikir yang diadopsi peneliti tentang bagaimana desain riset dibuat dan bagaimana penelitian akan dilakukan.
Ya, selanjutnya pendekatan sastra ada 10. Yang pertama biografi, sosiologi, psikologi, antropologis, historis, mitopik, ekspresif, mimesif, kesembilan pragmatis, dan terakhir objektif. Ya, yang ke-10 atau topik selanjutnya adalah konsep pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis mengundang karya sastra sebagai hasil aktivitas penulis yang sering dikaitkan gejala-gejala kejiwaan seperti obsesi, kontemplasi, kompensasi, sublimasi, bahkan sebagai neurosis. Ya, teknik pengumpulan data di sini dijelaskan pengertiannya, yaitu adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Dalam penelitian sastra, kita dapat menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu ada kuesioner, studi pustaka, wawancara, dan observasi. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian agar tujuan penelitian tersebut dapat tercapai. Yang mungkin sedikit kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari saya mengenai tentang penelitian sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.